Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun berada. Kali ini Kang Entri akan membahas mengenai lumpur lapindo yang ternyata dalam kajiannya mengandung mineral langka yaitu litium. Kenapa kita perlu kaji litium? Karena litium adalah salah satu komponen utama dalam pembuatan litium baterai. Ada 12 komponen dalam pembuatan litium baterai. 3 yang utama. 1. Nikel sebagai katoda, 2. Litium sebagai penghantar, dan 3. grafit sebagai anoda. Nikel kita sudah mempunyai cadangan yang termasuk besar di dunia ini, karena 20% cadangan nikel di dunia ini ada di Indonesia. Bagaimana dengan komponen 2 yang lain yang utama seperti grafit dan litium? Untuk sementara ini cadangan terbesar litium di dunia adalah di Australia. Tetapi konon bahwa di lumpur lapindo ternyata mengandung litium. Jadi ini adalah PR bagi pemerintah kita. Apakah lumpur lapindo layak dieksplorasi untuk diambil litiumnya dan layak untuk hilirisasi? Karena dalam eksplorasi bahan mineral termasuk litium harus dilihat bagaimana cadangannya, bagaimana kelayakannya untuk ketersediaan bahan litium ke depannya. Itu perlu kajian yang akurat. Pemirsa, mudah-mudahan untuk litium bisa kita dapatkan dari dalam negeri juga. Demikian pula untuk grafit dan bahan-bahan yang lainnya. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan kajian berikut ini. Dulu nikel yang dominan, tapi kini minggu lalu saya hitung justru bukan nikel hanya posisinya 25%. Kobalt, aluminium yang lainnya hanya sedikit. Yang dominan untuk hari ini saat ini adalah litium, bahkan mencapai 60% cost dari katoda. Jadi cerita tentang raja baterai dunia dan kita memiliki nikel. Mohon maaf kalau saya ungkap di sini bahwa nikel bukanlah segala-galanya. Masih ada 13 komponen lain untuk menciptakan industri baterai yang berkelanjutan. Maka itu tantangan berikutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita dengan bantuan pemerintah sebagai regulator dan kami sebagai praktisi, alangkah eloknya jika tercipta ekosistem baterai nasional yang terintegrasi. Karena dengan cara itulah maka sumber daya alam kita bisa termaknai secara harfiah sebagai sumber daya alam untuk kemakmuran bangsa. Demikian, Maria. Oke, baik. Saya mau ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, kalau menurut Anda sendiri seperti apa Anda melihatnya ya? Dengan banyaknya sumber daya mineral pendukung untuk membuat baterai, kendaraan listrik, bahkan ditemukan mineral-mineral begitu ya di Indonesia ini. Kandungannya juga lumayan besar dan kebutuhan kita untuk menuju ke raja baterai listrik dunia nih kayaknya semakin dekat begitu ya. Anda melihatnya seperti apa Pak Haryanto? Baik, Mbak. Jadi tadi sampaikan Pak Arief bahwa kalau kita bicara baterai yang berbasis nikel ini saat ini sedang dikembangkan. Nah, tentu teknologi terus berkembang. Ada beberapa jenis nikel base baterai itu komposisinya juga berbeda-beda. Nah, dalam hal baterai ini nikel kan sebagai elemen katoda, kemudian grafit ini sebagai elemen anodanya. Nah, litium sebagai penghantarnya. Nah, sekarang ini 2 dari 3 komponen tersebut sedang dalam taraf inventarisasi keberadaannya di
Indonesia, yaitu litium dan grafit. Sementara nikel, kita merupakan salah satu negara pemilik sumber daya dan cadangan terbesar di dunia untuk nikel. Nah, oleh karena itu nanti dengan berkembangnya teknologi, kalau saya optimis bahwa teknologi yang memanfaatkan dari nikel untuk membuat nikel berbasis baterai ini ke depan prospeknya sangat baik, sehingga kita tinggal menambahkan beberapa komponen yang tadi saya sebutkan, Mbak Maria. Oke, tadi kan Pak Arief juga sempat bilang ya, nikel bukan segala-galanya karena masih ada 13 komponen lainnya. Tapi kita tahu nih Pak Haryanto ya, saat ini program hilirisasi nikel menjadi salah satu komponen baterai listrik ini lagi digugat. Ada banyak kondisi gugatan di WTO atau WTO. Seperti apa sebenarnya hal ini akhirnya menjadi kendala nih ke depannya sebagai langkah Indonesia untuk menjadi dalam tanda kutip raja baterai kendaraan listrik nih Pak Haryanto? Ya Mbak Maria, saya sampaikan di sini hilirisasi nikel adalah satu kewajiban ya untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu saat ini industri turunan dari nikel terus dikembangkan dan sampai saat ini baru tahap nickel pig iron yang sedang diproses. Kemudian setelah itu proses-proses berikutnya untuk menghasilkan prekursor adalah digunakan untuk bahan baterai. Nah, ini tetap harus jalan terkait dengan hilirisasi nikel ini, karena ini yang tadi saya sampaikan adalah untuk memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Itu misinya kira-kira Mbak Maria. Baik,